Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Setiari di YouTube channel Agus Sultan Official. Firman Tuhan berkata, janganlah kecut dan lemah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Percayalah di dalam setiap langkah yang kita ambil, Tuhan Yesus ada bersama dengan setiap dari kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Revival, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah Sunday Revival di YouTube channel Agus Sultan Official. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel Agus Sultan Official. Video ini bisa di-like dan di-share, jadi berkat bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita kasihi. Hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Saya percaya kebangunan rohani terjadi melawat hidup setiap kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan segala kerendahan hati kita mau meninggikan Dia. Dengan gentar dan takut akan Tuhan kita mau datang menghadap Dia. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami ada sebagai kami ada karena anugerah-Mu. Kami melayani Engkau karena anugerah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja kami. Haleluya. Kaulah perisai kami, gunung batu dan kota benteng kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, uralalama yanalama shandalamo, inalalama shandalamalamu, inaralalamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menerima kami apa adanya, Engkau yang mengasihi kami dengan kasih tanpa syarat. Engkau tidak pernah jemu-jemu, enggak pernah kapok-kapok untuk mengasihi kami. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami jatuh dalam dosa, tapi Kau selalu mengasihi kami, mengangkat kami, memperbaharui hidup kami, selalu setia mengubah kami dan bekerja dalam kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Bersabda, berbicaralah, biar firman-Mu sungguh memberkati kami semua, mengubah karakter kami, memperbaiki kelakuan kami, membangun iman kami ya Bapa. Kami rindu menjadi orang yang lebih baik lagi. Proses kami, bentuk kami, asah kami dengan firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Penuhkan hamba dengan hikmat otoritas dari tempat yang maha tinggi. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, saudaraku yang terkasih. Di hari yang berbahagia ini, di hari Minggu yang dahsyat ini, saya mengajak kita membaca Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-5 yang menulis demikian. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya.
yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara sekalian, saya menemukan satu fakta dalam pelayanan. Ada banyak orang terhalang berkat dalam hidupnya. Ada banyak orang, saudara sekalian, tidak mengalami pertumbuhan kemajuan dalam imannya. Salah satu penghalangnya adalah masalah karakter. Kita diberkati dengan karisma. Karisma itu free gift, hadiah yang Tuhan berikan cuma-cuma, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita punya yang namanya potensi, kita punya yang namanya kreativitas. Tuhan memberikan karisma kepada setiap kita yang kita bisa pakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi ingat, karisma itu harus diimbangi oleh karakter. Banyak orang punya karisma baik, tapi karakternya buruk, akibatnya hancur hidupnya. Karismamu tidak akan pernah bisa melampaui karakter setiap kita. Dengar, karismamu tidak mungkin bisa melampaui karaktermu. Seringkali karisma kita mentok dalam hidup kita di level karakter kita. Karakter yang buruk menghancurkan Anda, tapi karakter yang baik akan meninggikan Anda, akan mempromosikan Anda. Kita suka dengan orang, kita senang sama orang karena karakternya. Orangnya jujur, orangnya murah hati, orangnya nggak pelit, orangnya bertanggung jawab. Ini karakter. Tapi kita nggak suka orang karena dia penipu, dia tukang bohong, dia nggak bertanggung jawab, kalau janji datangnya telat terus, saudara. Nah, kita nggak suka orang karena karakternya. Jadi karakter itu penting sekali. Apalagi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus punya karakter ilahi. Kita harus punya karakter Kristus dalam hidup kita. Mazmur 15, ini tema yang disampaikan oleh Daud adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas itu penting sekali bagi kita orang percaya. Nah, kita belajar. Daud katakan orang yang punya integritas adalah, dikatakan tadi, dia yang berlaku tidak bercelah. Dia yang melakukan hal-hal yang tidak bercelah. Blameless dalam bahasa Inggrisnya. Nah, akar kata blameless, tidak bercelah, dari bahasa aslinya tamim. Tamim itu punya 3 arti. Yang pertama complete, utuh, sepenuhnya. Yang kedua sincere, tulus. Dan yang ketiga without blemish, tanpa cacat, tanpa celah. Nah, kita mau bahas orang yang punya integritas itu utuh. Artinya apa? Di dalam dan di luar itu sama. Apa yang dia ada di hatinya dengan apa yang dia ucapkan sama. Banyak orang lain di mulut, lain di hati. Dia tidak menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang punya integritas, apa yang di dalam dan di luar sama. Saudara, tidak munafik, tidak pura-pura, tidak pretending, tidak bermain drama, tidak bermain sandiwara. Sekarang banyak sekali orang main sandiwara, banyak sekali orang main drama. Semuanya jadi artis-artis drakor, artis-artis Netflix, pinter drama. Kita mendramatisir semua keadaan. Kita bertopeng, kita berakting. Kita punya 2 kehidupan. Kita punya yang namanya kehidupan private kita dan kehidupan publik kita. Seringkali yang jadi masalah, kita menampilkan yang baik-baik di publik. Kita menampilkan yang indah di publik. Sementara kehidupan private kita hancur berantakan. Orang yang integritas, hidup private dan hidup publik itu sama. Apa yang ada di private itu yang dia tampilkan di publik. Beberapa waktu lalu seorang teman konseling kepada saya. Dia kecewa sekali dengan seseorang, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tadinya dia ngefan banget sama pendeta ini. Dia dekat banget sama pendeta ini. Pengajarannya bagus, orangnya pintar bicara, fasih lidah, orangnya juga gaul banget.
Jadi mereka blend, mereka dekat sekali. Tapi ketika dia mulai mengenal pendeta ini semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dia bilang apa yang dia ucapkan, apa yang dia khotbahkan dengan kelakuannya nggak sama. Apa yang dia bicarakan dengan apa yang sesungguhnya beda, bohong, palsu, munafik, pretend, penuh dengan kepura-puraan. Bukankah dunia ini penuh kepura-puraan? Dunia media sosial, Instagram, itu semua penuh dengan kepura-puraan. Apa yang Anda lihat di Instagram, diposting di Instagram, belum tentu aslinya seperti itu. Seorang teman berkata, media sosial itu illusion of perfection, ilusi kesempurnaan. Anda lihat tampil sempurna, tapi pada faktanya di balik layar nggak seperti itu. Ada berapa banyak orang bersandiwara, ada berapa banyak orang pintar acting, dan orang ini kecewa sekali kenapa private life dari si pendeta bertolak belakang dengan public life-nya. Ternyata apa yang dia sampaikan semuanya tipu, apa yang dia sampaikan semua kebohongan, dan orang tertipu, saudara. Orang menikmati public life, dan orang kadang-kadang masa bodoh dengan private life. Yang penting publik lah. Dia bagus, dia cakep, yang penting dia pintar bicara, saya senang, saya suka kalau ada dia happy, kalau ada dia senang, lucu-lucu. Tapi orang masa bodoh dengan private. Private life itu penting. Orang yang punya integritas, private life dan public life-nya sama. Dia nggak drama, dia nggak main sandiwara. Belajar dari Daud. Daud itu orang yang apa adanya. Dia nggak pura-pura. Kalau Anda baca Mazmur yang ditulis oleh Daud, itu apa adanya banget. Dia banget, dia menceritakan kemenangannya, dia menceritakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia nggak malu menceritakan kegagalannya. Dia pernah stres, dia pernah depresi, dia pernah gagal, dia pernah kecewa, dia dikhianati oleh anaknya sendiri, dia mau dikudeta, saudara. Dia cerita semuanya, betapa sakit hatinya ketika teman baik dia melukai dia, ketika teman baik dia mengkhianati dia. Dia katakan sakit sekali. Bahkan yang hebatnya dari Daud, ketika dia berzina dengan Batsyeba, dia open to publik. Dia ceritakan kepada publik. Bahkan kita sampai hari ini bisa membaca kisah perzinahan Batsyeba dengan Daud. Saudara sekalian, pengakuan dosa Daud itu spektakuler. Ayat yang luar biasa. Ada banyak kebenaran yang kita bisa belajar dari pengakuan dosanya Daud. Jemaat yang diberkati, kita harus apa adanya, komplit, seutuhnya. Jadi apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sama, gak palsu. Dunia ini tahu capek dengan sandiwara. Dunia ini tahu letih dengan yang namanya drama. Banyak orang jaim banget saudara. Sampai senyum pun diatur, gerak-gerik diatur. Dia gak jadi dirinya yang sesungguhnya. Saya kalau disuruh jaim, menderita deh saudara. Karena saya belajar apa adanya. Saya gak mau pura-pura, inilah saya. Satu hari saya konseling suami istri. Mereka tanya, Pak dan Ibu berantem gak sih? Saya bilang iya berantem. Baru aja minggu lalu kami berantem, saya bilang sama dia. Kaget dia. Dia pikir kehidupan pendeta hamba Tuhan itu aduh penuh dengan bunga. Ada malaikat terbang, haleluya, haleluya. Enggak. Kehidupan kami pendeta itu realitas. Kami bisa berbeda pendapat, kami bisa berbeda kehendak, berbeda keinginan, kami bisa berbeda selera. Dan itu bisa konflik saudara. Saya mengakui jujur, saya nggak tutup-tutupi. Kita pernah konflik, bahkan sering konflik. Saya tahu konflik itu mengasah saya dan istri saya. Untuk kami saling mengerti satu yang dengan yang lain. Untuk kami mengerti kekurangan, kelemahan, dan kelebihan pasangannya. Untuk kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa kelebihan istri saya, dia melengkapi kekurangan saya. Apa kelebihan saya melengkapi kekurangan istri saya. Saya nggak mau munafik, saya nggak mau pura-pura, apa adanya aja. Kalau Anda tanya masalah rumah tangga, kita juga mengalami masalah. Sama seperti Anda, sama seperti setiap kita. Nah, cepat yang diberkati, jangan munafik.
Jangan kita bersandiwara, jangan ada kepalsuan. Buka topeng. Kalau kita mau berubah, buka topeng kita, buka kedok kita. Musa, saudara, dia naik ke Gunung Sinai, dia melihat Tuhan dan mukanya penuh kemuliaan. Mukanya bersinar, terang sekali. Nah, karena mukanya bersinar, supaya orang bisa berjumpa, berkomunikasi dengan Musa, dia pasang cadar. Dia pasang cadar, saudara, supaya orang tidak terganggu dengan kemuliaan yang muncul dari mukanya Musa. Tapi Alkitab berkata, ketika kemuliaan itu sudah hilang, Musa masih memakai cadar. Ini namanya hipokrit. Ini namanya munafik. Kemuliaan itu udah gak ada. Kemuliaan itu udah hilang. Tapi kesannya di mata orang, dia masih dipenuhi kemuliaan. Di publik, dia masih mengalami kemuliaan. Makanya kalau kita mau berubah, topengnya harus dibuka. Kemunafikannya harus dibuka. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Amin, saudara. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada, saudara sekalian, yang namanya kepalsuan dalam hidup setiap kita. Yohanes 1:47 menulis demikian. Yohanes 1:47 kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael tidak punya kepalsuan. Natanael tidak pura-pura, dia orang yang punya integritas dalam hidupnya. Sebagai suami, jadilah suami yang berintegritas. Sebagai istri, jadilah istri yang berintegritas. Jangan sembunyikan semuanya dari pasanganmu. Jangan tipu, jangan bohongi pasangan kita. Jangan bangun rumah tanggamu atas dasar kebohongan, atas dasar drama dan kemunafikan. Rumah tanggamu gak akan kuat, rumah tanggamu akan hancur. Makanya sebelum saya menikah dengan istri saya cerita apa adanya. Saya cerita siapa saya, apa kekurangan saya, apa masa lalu saya ceritakan supaya dia tidak merasa tertipu. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Banyak orang membangun rumah tangga pernikahan atas dasar kebohongan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang bohongin istrinya, saudara. Dia bohongin tentang keuangan, dia tutupi tentang keuangan, dia bantu keluarganya, istrinya nggak tahu, saudara. Kalau saya terang-terangan sama istri saya, dan istri saya harus jujur dengan saya, terbuka juga dengan saya, supaya saya juga tahu. Kita nggak main diam-diam. Ada satu cerita, ini bercanda ya, ini joke, saudara. Satu hari seorang istri lagi keluar rumah, si suaminya mau buat kopi. Dia mau buat kopi, kopinya sudah ada. Dia cari gula, toples gula kok nggak ada. Dia telepon istrinya, sayang, ini kok gula nggak ada di rumah. Gula kok habis di rumah kita. Di mana kamu taruh gula? Terus si istri bilang, ada tuh di lemari, di toples. Nggak ada, ini garam, ini merica, semuanya nggak ada gula. Terus istri bilang, kamu tahu nggak? Yang tulisannya garam itu gula, kata istrinya. Oh gitu. Terus suaminya tanya, kenapa garam kamu tulis pada isinya gula? Si istri bilang, aku ingin bohongin semut, supaya ketika semut baca itu bukan gula tapi garam, dia nggak jadi masuk. Nah, saudara sekalian, suaminya kaget, nggak usah begitu. Terus istrinya jawab, kamu kan sering gitu. Kamu tuliskan di phone book kamu, di handphone kamu, namanya Anton, padahal Ani. Kamu tulis namanya Santo, padahal Sinta. Betul kan, saudara? Saya nggak mau loh bangun rumah tangga saya, pernikahan saya dengan kemunafikan, dengan drama. Berapa kuat kita bisa acting? Berapa lama kita bisa munafik? Gak tahan, capek, saudara, capek. Maka dari itu kita harus komplit. Kita harus komplit seutuhnya. Inilah saya apa adanya. Apa yang kamu lihat itulah sesungguhnya saya. Saya nggak main drama, saya nggak tutup-tutupin. Itulah saya. Nah, yang kedua tadi kata tamim itu artinya adalah tulus, sincere. Orang yang integritas itu tulus, tidak manipulatif, saudara. Sekarang banyak orang kan manipulasi. Dia mencari keuntungan atas penderitaan orang lain. Kalau boleh orang lain menderita, dia untung.
Kita memperalat orang. Kita memperalat orang untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita jadikan orang itu pion-pion seperti main catur untuk mencapai kepentingan kita. Ini manipulatif. Orang itu bukan untuk diperalat. Orang itu bukan untuk dimanipulasi. Dan kalau kita mau jujur, dari sejak kita kecil kita tuh manipulator. Lo nggak? Anda punya anak. Anda dibawa ke mall, dibawa ke shopping center, dibawa ke supermarket. Dia lihat mainan, dia mau, dia minta. Kalau Anda nggak kasih, dia guling-guling di lantai. Dia jerit-jerit di shopping center, dia jerit-jerit di mall, dia jerit-jerit di supermarket. Tahan, dia jerit-jerit saudara. Satu hari siapa nemenin temen, dia bawa anaknya beli handphone. Tadinya mau beli handphone yang murah aja, ya namanya buat anak-anak, masih SD waktu itu. Tapi begitu tahu handphonenya murah tuh anak nangis satu mall saudara. Dia jerit sekencang-kencangnya, dia nangis. Akhirnya bapaknya terpaksa belikan handphone yang bagus. Dia ketawa. Terus saya bilang sama dia, kamu jago main drama ya. Kamu jago acting. Iyalah om katanya. Kalau nggak pakai nangis teriak-teriak nggak dapat handphone yang bagus. Dapatnya handphone yang biasa-biasa aja. Jadi saya belajar ya. Dari kecil kita tuh bisa manipulasi orang tua kita. Kita ini saudara, bisa manipulasi untuk kepentingan kita. Sampai besar pun kita jadi manipulator. Kita memperalat orang, kita menggunakan orang untuk mencapai kepentingan diri kita. Hati kita nggak tulus, hati kita nggak murni saudara. Kita menginjak orang supaya kita naik. Kita menginjak orang untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Oh haleluya, ini penting sekali. Motivasi hati terus tulus. Jadi kita melakukan sesuatu motivasinya macam-macam. Kita melakukan sesuatu karena untuk kepentingan kita. Atau kita melakukan sesuatu memang tulus untuk kepentingan menolong orang. Atau kita melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Hanya saudara yang tahu apa motivasi hati Anda dalam Anda melakukan sesuatu. Saya suka doanya Daud. Ini doa yang paling berbahaya. Dia berkata, search my heart of God. Ujilah hatiku, periksalah hatiku, ceklah hatiku Tuhan. Nah saudara, kalau Anda minta Tuhan cek hati Anda, Tuhan tahu loh kedalaman hati kita. Tuhan tahu loh apa yang ada di isi hati kita. Yang keluar tuh yang busuk, yang buruk, yang jahat, yang tidak baik. Hati kita gak tulus loh. Hati kita nggak murni, hati kita penuh bengkok, hati kita penuh iri hati, sakit hati, dendam, sudah dengki. Di luar kita senyum, apa kabar? Baik, tapi dalam hati kita marah, dalam hati kita lagi iri sama orang. Kita bisa sembunyikan perasaan buruk itu. Ayo saudara, minta Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan periksa cek hati kita. Apa hati kita masih tulus gak? Hati kita masih murni gak? Tahukah Anda, hati itu adalah wasit. Dia akan menuduh ketika kita melakukan hal yang salah, tapi dia akan meng-approve, memberikan damai sejahtera ketika kita melakukan hal yang benar. Sekali lagi, hati itu seperti wasit. Dia akan menuduh kita ketika kita melakukan hal yang salah, tapi dia akan meng-approve, memberikan damai sukacita ketika kita melakukan hal yang benar. Kita nggak bisa bohongin hati nurani kita. Ketika Anda berbuat salah, pasti Anda ketakutan. Pasti Anda merasa bersalah. Pasti Anda merasa tertuduh. Pasti Anda merasa terhakimi. Betul nggak? Hati kita menuduh kita, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Apa yang kamu lakukan nggak benar, itu dosa. Apalagi kalau kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan konflik kita. Roh Kudus akan menemplak dosa-dosa kita. Roh Kudus akan membongkar semua kesalahan kita. Kita nggak bisa tipu hati kita. Dan kita juga nggak bisa tipu Roh Kudus. Tapi begitu kita melakukan hal yang benar, ada damai sejahtera, ada sukacita, kita tenang, kita damai. Coba orang korupsi, ketakutannya luar biasa. Coba orang melakukan hal yang jahat, dia ketakutan saudara, ketakutan. Ada satu cerita tentang seorang ibu yang punya 2 orang anak. Anak yang kecil ini agak bandel, agak hiperaktif saudara. Satu hari dia lari. Dia tanpa sengaja menyenggol vas bunga mamanya, jatuh dan hancur saudara sekalian. Si abangnya lihat, si abangnya notice. Dan si abangnya pakai kesempatan ini meres adiknya.
Abangnya bilang, gua tahu perbuatan lu. Kalau lu gak lakukan apa yang gua mau, gua akan bongkar sama mama. Gua akan ceritakan sama mama. Lu tahu? Itu vas bunga kesayangan mama. Habis lu dimarahin, habis lu dirotan, habis lu kata kokonya, abangnya. Dan saudara, selama beberapa hari si adik dimanipulasi oleh si abang. Dibawa kontrol kendali si abang. Dan si adik merasa bersalah tiap hari karena dia sudah memecahkan vas bunga mamanya. Tapi akhirnya dia gak tahan juga. Dia gak tahan dengan hatinya. Dia gak tahan juga dengan tekanan bullying dari kokonya, dari abangnya. Akhirnya dia datang sama mamanya. Dia ngaku sama mamanya. Dan luar biasa, ketika dia mengaku, mamanya marah sama dia, hatinya tenang, hatinya damai. Dia tidak dihantui lagi oleh rasa bersalah, dan dia tidak perlu lagi dimanipulasi oleh abangnya. Jemaat yang diberkati, iblis sering menekan kita, mengintimidasi kita, menimbulkan rasa bersalah kepada kita. Bahkan iblis itu suka membongkar dosa-dosa masa lalu kita yang kita udah lupa, tapi dia bongkar supaya Anda merasa bersalah terus, supaya Anda merasa tidak layak terus, supaya Anda merasa terhukum terus. Dan kita akan berkata, aku gak layak Tuhan, aku berdosa, aku gak layak Tuhan, aku berdosa. Padahal Tuhan sudah ampuni dosa setiap kita. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, percaya Tuhan mengampuni dosa kita. Dosamu merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Dosamu dibuang sampai ke tubir-tubir laut. Saudaraku, hati ini harus tulus, harus sincere. Apapun yang Anda lakukan lahir dari hati yang tulus, dari hati yang mengasihi. Ketika kau menyembah Tuhan dengan hati yang benar. Penyembahan itu adalah attitude of heart, sikap hati kita. Banyak orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita mau menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh, murni, tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kata tamim yang ketiga artinya adalah without blemish, tanpa celah, tanpa aib, tanpa noda. Belajar dari Daniel, saudara. Daniel tuh hidupnya penuh integritas, tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, saudara sekalian. Orang-orang saingan-saingan Daniel merasa nggak nyaman dengan keadaan Daniel. Daniel diangkat, dipromosikan oleh raja, menduduki posisi langsung di bawah raja. Kira-kira menjadi perdana menteri. Dia akan menjadi bos kepala dari semua pejabat-pejabat istana ini. Nah, mereka nggak terima. Mereka merasa tersaingi. Mereka mungkin ingin menjatuhkan Daniel. Mereka mencari kesalahan Daniel. Mereka mencari dakwaan. Mereka cari sudah kecurangan Daniel. Tapi Alkitab mencatat dalam kitab Daniel, mereka tidak menemukan kesalahan. Mereka tidak menemukan kelalaian. Mereka tidak menemukan kecurangan. Karena Daniel orang yang punya integritas dalam hidupnya. Sadar ya? Banyak orang-orang pesaing kita di luar sana yang mau jatuhkan hidup kita. Yang mencari kelemahan kita, yang mencari kesalahan kita. Dan kalau sudah ketemu salahmu akan diviralkan, saudara. Kita seperti Daniel. Mereka tidak menemukan alasan, dakwaan apapun untuk menjatuhkan kita. Karena kita without blemish. Kita tanpa celah, kita tanpa noda, tidak ada ruang yang salah dalam hidup kita. Itu orang yang punya integritas. Dan akhirnya mereka menemukan satu dakwaan untuk menghancurkan Daniel, yaitu ibadahnya kepada Tuhan. Tapi hebat, Daniel lebih takut akan Tuhan, lebih hormat akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Hati-hati dengan takut manusia. Itu perangkap jebakan bagi kita. Kita takut kata orang, pendapat orang, opini orang. Dan itu jebakan buat kita. Kita belajar. Kita lebih takut dan hormat sama Tuhan daripada kita takut hormat kepada manusia. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus hidup punya integritas. Kita harus punya integritas. Kita harus jadi orang yang komplit, yang utuh sepenuhnya. Kita harus jadi orang yang sincere, yang tulus, saudara sekalian. Apapun yang kau lakukan dengan tulus. Dan kita mau
tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada dakwaan untuk menghancurkan hidup kita. Ayo saudara belajar untuk kita punya integritas. Yang kedua, integritas itu dikatakan yang melakukan apa yang adil. Dalam bahasa Inggris dikatakan do what is right, act right. Melakukan hal yang benar, bertindak dengan benar. Kalau kita bicara integritas, kita bicara keputusan. Kita bicara komitmen. Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Ada banyak pilihan. Betul nggak saudara? Anda bisa memilih dari begitu banyak pilihan yang ada. Orang mau masuk kuliah, banyak sekali universitas, banyak sekali fakultas. Saya punya teman, anaknya sekolah di London, ambil jurusan kriminologi. Jarang banget. Ada anak teman saya, ambil jurusan virus, saudara sekalian. Kadang-kadang sekarang aneh-aneh, banyak sekali pilihan. Dan banyak orang sekarang bingung bukan karena nggak ada pilihan, tapi terlalu banyak pilihan. Nah, komitmen itu penting. Integritas adalah keputusan hidup kita untuk melakukan hal yang benar. Bertindak benar walaupun itu melawan arus. Walaupun untuk hidup benar itu Anda cuma sendiri. Walaupun untuk bertindak benar itu Anda cuma minoritas. Tapi nggak apa-apa. Kita harus berani untuk melawan arus. Orang yang integritas dia punya komitmen untuk hidup yang berbeda. Tidak menjadi sama dengan orang sekitarnya. Dan ini tantangan kita sebagai orang Kristen. Kita harus hidup berbeda. Kita harus jadi garam dan terang. Gimana Anda jadi garam kalau Anda sama dengan dunia ini? Gimana Anda mau jadi terang kalau kita sama nggak percaya? Cahaya kita redup banget saudara. Orang nggak bisa lihat lagi. Ini saatnya kita tampil. Hidup kita berbeda. Kita punya integritas dalam hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang jahat kita melakukan hal yang benar. Di tengah-tengah dunia yang serong kita melakukan hal yang benar. Di tengah-tengah dunia yang korupsi kita nggak curang dalam keuangan. Di tengah-tengah dunia yang berbohong kita nggak berbohong. Di tengah-tengah dunia yang tidak bayar pajak, orang Kristen bayar pajak saudara. Amin. Kita bertindak benar. Walaupun saudara orang mayoritas tidak melakukan itu. Orang mayoritas selingkuh, apakah kita juga harus selingkuh? Saya juga sedih nih. Banyak sekali film-film tentang perselingkuhan. Isu perselingkuhan itu ditampilkan sekarang di media sosial. Di sinetron-sinetron. The Word of the Married isinya selingkuh. Mendua selingkuh. Kupu-kupu malam selingkuh. Semua cerita tentang perselingkuhan. Kenapa? Itulah keadaan sekarang. Nah, kalau banyak orang selingkuh, apakah kita juga harus selingkuh? No. Kalau orang curang, apakah kita harus curang? Kalau orang bohong, apakah kita harus bohong juga? Tidak. Kita harus mengambil keputusan untuk hidup benar. Kita harus mengambil keputusan untuk hidup berbeda. Belajar dari ikan salmon. Ikan salmon itu berani melawan arus. Kita harus berani melawan arus dunia ini. Arus culture, budaya di mana kita hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berani saudara, buat komitmen untuk bertindak benar, melakukan hal yang benar, act right, melakukan hal yang benar, bertindak, mengambil keputusannya benar. Di tengah-tengah dunia yang kompromi, ini dosa terbesar orang Kristen, kompromi. Kita kompromi dengan dunia, kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan kejahatan, kita kompromi. Ini saatnya kita punya integritas, kita hidup berbeda, kita punya komitmen hidup berbeda. Kata benar di sini berbicara benar secara moral, benar secara etika, benar secara firman Tuhan. Contoh perselingkuhan, itu benar nggak sih? Ya secara moral nggak benar. Secara etika ya nggak benar. Ada orang ngambil suami orang kan itu menyakitkan sekali. Bahkan ada orang campakkan suaminya dia selingkuh dengan suami orang. Itu kan nggak benar saudara. Secara moral itu nggak benar. Secara etika itu nggak benar. Orang kumpul kebo itu kan etikanya nggak benar saudara. Apalagi secara firman Tuhan. Wah salah banget. Salah banget. Kalau etika moral udah salah, apalagi kata firman Tuhan lebih ketat lagi. Standarnya lebih tinggi lagi. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Kita belajar dari Musa. Karena iman maka Musa setelah dewasa.
Setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Hidup kita itu ada 3 level. Waktu kita anak-anak, waktu kita bayi, anak-anak, remaja, orang tua yang mengambil keputusan untuk kita. Mengambil keputusan untuk sekolah kita, baju apa kita pakai. Umumnya orang tua yang membuat keputusan. Tetapi ketika kita dewasa, kita berhak membuat keputusan. Tapi ketika Anda semakin secara rohani bertumbuh, izinkan Tuhan yang mengambil keputusan dalam hidup kita. Orang yang dewasa rohaninya, dia mengikuti keputusan Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Itu orang yang dewasa secara rohani. Dia rela matikan dagingnya, dia rela kalahkan egonya, kehendaknya. Dia kalahkan demi menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, Alkitab berkata Musa setelah dewasa menolak. Dia memutuskan menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Padahal, saudara, jadi anak putri Firaun privilege-nya luar biasa. Dia hidup mewah di istana, dia mendapat pendidikan yang terbaik. Privilege sebagai anak Firaun itu kebanggaan. Itu mimpi apa? Musa bisa terdampar dan kemudian diadopsi oleh anak Firaun karena Tuhan punya rencana dalam hidup Musa. Dia hidup di istana. Saudara perhatikan, kalau Musa tidak dididik di istana, dia nggak akan pernah jadi pembebas bagi Israel. Kenapa? Untuk jadi pembebas dia harus berhadapan dengan Firaun. Seorang budak nggak mungkin bisa menghadap Firaun. Tapi Musa pernah kecil sama-sama Firaun, bermain sama Firaun. Dia kenal Firaun, jadi dia punya wibawa untuk bisa menghadap Firaun. Tuhan sudah persiapkan Musa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi anak putri Firaun itu privilege-nya hebat. Gak pernah lapar, kenyang, makan enak, punya dayang-dayang, hidup mewah. Tapi dia rela menderita dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Orang yang punya integritas, dia berpikir panjang. Ketika Anda berzina, itu enaknya cuma sesaat, nikmatnya cuma sesaat, tapi ujungnya kehancuran. Kau menghancurkan keluargamu, kau menghancurkan orang sekitarmu, kau menghancurkan hati Tuhan. Saudara, jangan hanya pikir kenikmatan yang sementara. Jangan hanya pikir, saudara, pleasure yang cuma sementara. Tapi akibatnya hancur buat kita. Kita harus berpikir long term, jangka panjang. Jemaat yang diberkati, sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa itu nikmat, enak, tapi cuma sementara. Dan Musa menolak itu. Musa memutuskan menolak itu. Ini orang yang punya integritas. Jangan kita mengorbankan masa depan kita hanya demi kenikmatan sesaat. Berapa banyak anak-anak muda masa depannya hancur. Kenapa? Hanya karena pacaran tidak tahan, akhirnya hubungan seksual. Mereka jatuh dalam dosa perzinahan. Bukan perzinahan, percabulan. Mereka jatuh dalam dosa percabulan. Hati-hati, hati-hati. Kita mau yang pertama tidak bercelah. Yang kedua, melakukan hal yang benar. Ketika kita bisa hidup benar, punya integritas, percaya Tuhan akan bela kita. Percaya Tuhan akan berkati hidup setiap kita. Amin, saudara. Siapa yang mau punya integritas? Kita mau bertobat hari ini. Kita mau dikoreksi hari ini. Kita mau berubah hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, integritas itu penting dalam hidup kita. Dalam salah satu survei kepada banyak orang ditanya, kualitas karakter apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang bos, seorang yang dihormati. Nomor 1 adalah integritas. Banyak orang jatuh karena tidak punya integritas. Banyak orang hancur karena tidak punya integritas. Sejarah dan kejadian-kejadian sudah membuktikan kepada kita. Ngeri banget, saudara. Orang bisa menjual jabatannya, dan dengan jabatan kekuasaan dia mengumpulkan uang sebegitu banyak, memperkaya dirinya. Ini saatnya supaya orang percaya. Saya mau nantang saudara, challenge saudara untuk kita hidup benar, punya integritas dalam hidup kita. Bapa yang baik, terima kasih. Biar firman-Mu menegur kami, mengoreksi kami, terlebih lagi mengubah hidup kami. Ubah mindset kami, ubah hati kami, sikap hati kami diubah Tuhan. Kami mau punya karakter integritas dapat dipercaya dalam hidup kami. Kami mau jadi orang yang tanpa celah, yang tidak bercelah. Orang yang tidak palsu, tidak munafik, orang yang utuh, komplit ya Bapa. Apa yang kami ucapkan dengan apa yang ada di hati kami sama. Apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan itu sama. Kami tidak nipu, kami tidak bohong ya Bapa. Kami mau punya hati yang tulus, yang murni, tidak palsu, tidak manipulatif. Tidak hati yang penuh iri hati, kebencian, dendam dan sakit hati. Tolong kami Tuhan. Kami mau melakukan hal yang benar, sekalipun itu sakit buat kami. Kami mau melakukan hal yang benar Tuhan, secara etika, secara moral, dan secara firman Tuhan. Kami mau tunduk taat oleh firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami. Biar tindakan kelakuan kami, behavior kami, keputusan kami dikendalikan oleh firman-Mu. Kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami taati, kami turuti hukum-hukum Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, lawat kami, koreksi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri Sunday Revival, mari kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, engkau berbahagia, engkau beruntung, engkau sukses, engkau diberikan kelimpahan, penyakitmu disembuhkan, kesusahanmu diganti dengan sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.